Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita akan membahas tentang keuntungan salat. Hadis pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadhana. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari kitab At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimah syahadat, dan 4 tiang lainnya adalah pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak dapat berdiri, apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Lalu, rukun Islam yang manakah yang kita jaga dengan sempurna? Kalimat yang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting setelah iman adalah salat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab adalah salat. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Mulla Ali Qari rahimatullah alaih menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis sahih yang berbunyi, as-salatu khairu mawdu'. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah salat. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sayyidina Thauban, Sayyidina Ibnu Amr, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu Umamah, dan Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhum. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa amal yang paling utama ialah salat pada waktunya.
dari kitab Jami'us Shaghir. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidatina Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa salat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Semua hadis di atas mempunyai makna yang berdekatan. Hadis kedua tentang salat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi asy-syita'i wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi ghusnin min syajaratin qala faja'ala dhalika al-waraqu yatahafatu faqala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal 'abdal muslima la yusallis salatu yuridu biha wajhallahi fatahafata anhu dhunubuhu kama tahafata hadzal waraqu an hadhihi syajarah. Dari Sayyidina Abu Dzarrin radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan salatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Pada musim gugur, begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, salat adalah ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan salat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya sebab salat kita, itu perkara lain. Hadis ketiga, An Abi Utsman radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu anhu tahta syajaratin wa akhadha ghusnan minha yabisan fahazzahu hatta tahatta waraquhu thumma qala ya Aba Uthman ala tas'alni lima af'alu hadha qultu wa lima taf'alu qala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta asy-syajarati fa akhadha minha ghusnan yabisan فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا فقلت ولما تفعله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu ia berkata, aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Utsman,
mengapa engkau tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab, beginilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menggibas-gibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Nasai. Faidahnya adalah perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. Hadis-hadis tentang pentingnya salat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya di sini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal itu. Para ulama membatasi ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil, sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal, dalam beberapa hadis tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab ini. Yang pertama, melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertaubat. Jika seseorang telah berbuat dosa besar, maka keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan ia tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan sholat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Yang kedua, seseorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali. Sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfir dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudhu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis ini dinyatakan, jagalah siwak karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan, yaitu yang pertama membersihkan mulut, yang kedua menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha, yang ketiga
membuat setan marah. Dan yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Yang kelima, menguatkan gusi. Yang keenam, menghilangkan dahak. Yang ketujuh, mewangikan mulut. Yang kedelapan, menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung. Yang kesembilan, memperjelas penglihatan. Dan yang kesepuluh, menghilangkan bau mulut serta bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Al-Munabbihat karya Ibnu Hajar Makki. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan siwak. Salah satu di antaranya akan memudahkan mengucapkan syahadat ketika akan meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 madarat. Salah satu di antaranya akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang lain, sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang lain dibasahi air wudhu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya secara langsung. Hadis yang keempat tentang membersihkan